Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa Inal Akhyar, peserta talenta dari tim IM Grid akan menceritakan sebuah kisah berjudul Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Ayo simak ceritanya. Pada suatu hari, ada kalangan dari Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, "Hai Musa, apakah ada yang lebih pintar daripada engkau?" Nabi Musa pun menjawab, "Tidak ada yang lebih pintar daripada aku." Tiba-tiba Allah menegur Nabi Musa dengan berkata, "Hai Musa, sebenarnya ada hambaku yang lebih pintar daripada engkau. Carilah dia, bergurulah kepada dia." Langsung Nabi Musa berdiri dan langsung mencarinya. Dia memanggil seorang pemuda bernama Yusha bin Nun. Mereka berdua pun pergi menggunakan sebuah perahu. Mereka berdua membawa seekor ikan yang nantinya jika ikan itu lompat ke laut, maka disitulah tempat Nabi Musa dan orang yang disebutkan nama Allah itu akan bertemu. Setelah itu, pada suatu malam, ketika itu Nabi Musa sudah tertidur, sedangkan Yusha bin Nun masih terbangun. Tiba-tiba ia melihat ikan yang mereka bawa lompat ke dalam laut dengan cahaya. Sudah sampai tengah hari, Nabi Musa berkata, "Wahai Yusha bin Nun, bawa bekalan kita. Kita sudah kelelahan." Sontak Yusha bin Nun pun teringat perihal ikan mereka yang lompat tadi malam. Ia pun berkata kepada Nabi Musa bahwa ikan itu sudah tiada. Maka Nabi Musa pun berkata, "Itulah tempat yang kita cari. Ayo kita kembali." Setelah mereka kembali ke tempat mereka beristirahat tadi malam, mereka masih melihat ada ikan yang mereka bawa kemarin. Setelah itu Nabi Musa melihat ada seorang pemuda. Ia pun mendatanginya. Nabi Musa pun berkata kepada pemuda itu, "Apakah aku boleh pergi bersamamu untuk menuntut ilmu?" Pemuda itu menjawab, Sesungguhnya engkau tidak bisa bersabar bersamaku. Dan bagaimana bisa kamu bersabar padahal kamu belum tahu tentang hal itu?" Nabi Musa berkata, "Insya Allah kau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar." Maka pemuda itu pun mengizinkan Musa untuk ikut bersamanya. Kemudian mereka berdua berjalan. Setelah itu mereka menaiki perahu yang dimiliki oleh seorang yang miskin. Tiba-tiba pemuda itu membolongkan perahu yang mereka naiki. Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu hendak membolongi kapal yang melakukan isinya? Sesungguhnya kamu sudah melakukan dosa yang besar." Pemuda itu lantas berkata, "Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan sampai bersabar bersamaku?" Nabi Musa berkata, "Jangan hukum aku karena kelupaanku." Kemudian mereka berdua berjalan lagi. Tiba di pesisir pantai, mereka bertemu dengan sekelompok anak-anak. Seorang pemuda itu lantas langsung mendekati satu anak dan langsung membunuhnya. Nabi Musa kaget dan langsung berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah membunuh jiwa yang tidak bersalah. Sesungguhnya kamu sudah melakukan dosa yang besar." Pemuda itu berkata, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak sabar bersamaku?" Nabi Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu sekali lagi, maka jangan persilahkan aku ikut bersamamu. Sesungguhnya kamu adalah seorang yang sangat sabar." Kemudian mereka berjalan lagi. Saat itu bekal mereka sudah habis. Setelah itu mereka sampai di sebuah kota yang penduduknya bisa menjamu mereka, tapi mereka tidak mau menjamu mereka. Setelah itu mereka melihat ada sebuah
rumah yang hampir umum. Kemudian pemuda itu pun memperbaiki rumah itu agar tidak rubuh. Nabi Musa berkata, sesungguhnya kau bisa meminta imbalan atas perbuatan baikmu. Pemuda itu pun berkata, ini adalah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan memberitahu sesungguhnya jika kita masih di kapal, aku menjalankan kapal yang dimiliki oleh karena di belakangnya ada seorang bajak laut yang mengatas dan kapal yang dilewati. Dan karena anak kecil yang dibunuh, kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Dan aku takut jika ia sudah besar, dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kekafiran. Dan adapun rumah yang aku betulkan tadi, itu adalah rumah yang dimiliki oleh dua anak yatim yang ada di kota ini. Dan di bawah rumah itu ada harta warisan milik ayah mereka. Dan ayah mereka adalah orang yang soleh. Allah berkehendak jika mereka sudah besar, mereka bisa kembali ke rumah itu dan bisa mengambil harta warisannya. Semua perbuatan yang aku buat bukan karena kemauanku sendiri. Itulah hal yang engkau tidak bisa sabar kepadanya. Di dalam kisah ini terdapat sebuah pesan moral, yaitu kita tidak boleh menyombongkan diri karena ilmu yang kita miliki. Karena mungkin saja ada orang yang lebih berilmu daripada kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.